artinya adalah, kalau Anda hari ini tidak menggunakan teknologi, waktu Anda itu akan terpakai untuk hal-hal yang sepele. Gitu. Nah, kita harus paham bahwa ini adalah hal-hal yang berguna buat masa depan kita. Kita bangun aset, kita harus utamakan. Kalau kita cuci baju 2 jam gara-gara nggak punya mesin cuci, Bapak Ibu misalnya, kita sudah bisa ngopi online itu 2 kali, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi waktu itu sangat penting, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ngomong-ngomong tentang teknologi, ada teknologi yang berhubungan dengan internet, ada yang berhubungan dengan komunikasi, Bapak Ibu ya. Teknologi informasi dan komunikasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dunia informasi saat ini, Bapak Ibu, informasi itu banjir. Banjir. Nah, sehingga positifnya adalah kita gampang menggali informasi, mencari informasi. Tapi negatifnya adalah kita itu dibanjiri hal-hal yang tidak penting pun kita terima. Nah, kalau kita tidak memetakan apa yang kita inginkan, memfilterisasi apa yang kita inginkan, kita ini akhirnya bingung, Bapak Ibu. Mana yang harus kita tekuni, Bapak Ibu? Ya, ini ada suara handphone masuk centing, mungkin di silent aja pinggirnya handphone. Saya nggak tahu di siapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang harus ada. Jadi kita harus memahami bahwa knowledge yang kita gali itu penting, karena knowledge adalah kekuatan, ya. Knowledge is power, Bapak Ibu sekalian. Itu kata-katanya Francis Bacon, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya adalah, ternyata kalau orang punya knowledge, dia punya yang namanya kepercayaan diri, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, hari ini kita dibayar mahal karena kita menjadi ahli di bidang kita. Nah, bukan hanya sekedar join, lalu jadi asosiat biasa, atau jadi dokter biasa. Nah, kita ambil contoh, dokter dengan dokter spesialis lebih mahal bayarannya yang spesialis. Nah, sama, kalau kita jadi networker, dan benar-benar menjadi networker pro, itu berbeda hasilnya nanti, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, jadi kita harus pahami bahwa knowledge itu yang paling penting. Jangan terjebak dengan tahu banyak hal. Kita hari ini tahu banyak hal, Bapak Ibu, nggak ada gunanya. Begitu. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Google lebih tahu banyak hal. Gitu. Tinggal buka Google aja sudah tahu semua. Jadi buat apa kita harus ngalahin Google, Bapak Ibu? Bahkan hitung sin kos tangan pun Anda tidak perlu rumus saat ini. Anda tinggal buka komputer, sudah keluar sin kos tangannya, Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Nah, itu yang luar biasa, Bapak Ibu, hari ini, Bapak Ibu. Ya, Anda bisa menggunakan kalkulator cerdas di dalam internet. Semuanya ada di dalam sini, Bapak Ibu. Bayangkan, Bapak Ibu, luar biasa. Ya, itu gunanya teknologi, Bapak Ibu ya. Nah, apa yang saya lihat daripada Business Talk Fusion ini? Satu hal, Bapak, ingin sekali Anda hari ini, itu pertama, benar-benar meyakini bahwa 600.000 itu dapat Anda capai. Anda benar-benar dapat mencapai 600.000 dolar itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, Anda tahu bahwa menekuni bidang ini adalah bidang yang tepat, Bapak Ibu. Ya, bidang yang tepat. Nah, kita bicara tentang, pertama tentang Talk Fusion dulu, Bapak Ibu. Nomor satu yang saya bicara pada Anda, perusahaan teknologi hari ini, dimanapun di dunia, kita sebut aja Amazon, kita sebut Google, kita sebut IBM, Bapak Ibu sekalian ya, kita sebut Netflix, kita sebut Microsoft, kita sebut Facebook, Bapak Ibu, semua dari perusahaan itu, ya, memiliki pandangan bahwa orang-orang itu tidak harus kerja di kantor, dan mereka sudah punya program kerja dari rumah untuk mensupport bisnis mereka, Bapak Ibu. Ini cerita sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ngomong-ngomong, Bapak Ibu sekalian, ada salah satu pakar kerja jarak jauh, Bapak Ibu sekalian, ya, dia mengatakan bahwa di dalam kerja jarak jauh itu sebenarnya sudah bisa dilakukan karena sudah ada peralatannya, Bapak Ibu sekalian. Peralatannya sudah ada. Mereka menyebut perkakas kerja jarak jauh. Ya, perkakas kerja jarak jauh itu apa? Ternyata video conference, Dropbox, Bapak Ibu sekalian, plus juga newsletter. Nah, Bapak Ibu, dunia masa depan sudah hadir katanya. Ini ahli yang ngomong, Bapak Ibu ya. Nah, dunia masa depan itu sudah hadir, hanya saja belum merata. Bapak Ibu, ini yang paling keren, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Anda hari ini memutuskan bisnis, Anda mulai mengurus bisnis masa depan, atau Anda mengurus bisnis yang bakalan punah. Kalau saya ikut kata-kata downline saya, dia bilang, dunia lama itu sudah tampak punah, kota mati. Anda tahu nggak film-film cowboy? Yang ada di gurun, bunyinya hanya terbang hanya daun.
Nah, daun satu lembar itu adalah gambaran dunia lama hari ini, Bapak Ibu. Gersang sebenarnya begitu. Yang baru itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Itu segar hijau, Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata, Bapak Ibu sekalian ya, ini saya pelajari, Bapak Ibu. Ternyata, Bapak Ibu, tahun 95, IBM itu sebenarnya sudah memulai program kerja jarak jauh. Jadi cikal bakal kalau Anda mau tahu tentang kerja jarak jauh ini dimulai digagas oleh IBM tahun 95. IBM itu pertama dia bilang sama karyawannya, dia mengirim 2-3 orang untuk kerja jarak jauh. Lalu ternyata waktu di 3 orang ini dia kirim, ternyata 3 orang ini tidak menyukai kerja jarak jauh. Tapi IBM bilang, kita tidak bisa mengambil kesimpulan kalau hanya mengirim 3 orang. Nah, kita harus mengirim ratusan orang. Dan akhirnya dia mengirim ratusan orang untuk kerja jarak jauh. Separuh orang yang kerja jarak jauh menyukai kerja jarak jauh, separuhnya tidak menyukai. Bapak Ibu, tidak menyukai. Akhirnya IBM mengambil yang separuh itu diteliti, dianalisa. Kenapa kamu suka? Dia bilang, waktu saya kerja jarak jauh, lebih produktif. Kok bisa? Di kantor, saya sering diganggu oleh teman. Itu yang pertama. Ya, saya sering diganggu oleh teman. Nah, yang kedua, waktu saya di kantor, ini ada bunyi kreteknya, gimana ya? Sebenarnya nggak masuk, oke. Nah, jadi di kantor, Bapak Ibu, dia bilang, saya selalu diajak meeting sama manajer. Tidak ada habisnya. Gitu. Nah, jadi waktu saya lagi konsentrasi, nggak bisa selesai. Oh, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, saya itu tidak menghabiskan waktu di jalan. Saya waktu sampai di kantor, boleh kalian tanya sama semua orang. 2 jam perjalanan ke kantor, atau 1 jam perjalanan ke kantor, sampai di kantor telesu. Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak maksimal, dia bilang. Nah, dia bilang yang keempat, dia bilang, kalau menilai orang kerja apa? Hasil. Bukan lain, bukan tidak. Hasil. Nah, tapi kalau di kantor, kita tidak tahu siapa yang menyelesaikan. Si A, si B, atau si C. Tim. Ujung-ujungnya namanya tim. Nah, akhirnya orang yang tidak bisa mengerjakan tertutup oleh perform tim yang lain. Orang lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi, Bapak Ibu, banyak hal positif itu diambil oleh IBM. Kemudian yang berikutnya, dia tanya, bagaimana cara kamu kerja jarak jauh? Dia bilang, di rumah saya buat studio kerja, Bapak Ibu. Wih, ternyata ada studio kerja, Bapak Ibu. Nah, muncullah istilah yang namanya ergonomik, Bapak Ibu sekalian. Ergonomik ini membahas tentang kerja jarak jauh, Bapak Ibu. Ya, jadi ada satu studio yang dibuat dinamis, sehingga orang punya postur badan itu, kerjanya enak gitu, Bapak Ibu. Ya, kerjanya enak. Nah, setelah disurvei, ternyata meja kerjanya itu harus Anda tahu ya, kursi Anda kan ada gagang di kanan kirinya kan? Itu sebenarnya kan untuk menyanggah tangan Anda ketik, Bapak Ibu, di situ. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dia minta tidak besar, tidak kecil, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda lihat Apple hari ini yang menggunakan monitor 27 inch, itu sebenarnya untuk membantu kerja dari rumah, Bapak Ibu. Ini istilahnya adalah ergonomik, Bapak Ibu. Ini ada kedokteran yang mengukur ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, beberapa hal yang dilakukan oleh orang yang performanya bagus di kerja jarak jauh ini diduplikasikan, diambil, dan dikasih ke orang-orang yang tidak suka. Ternyata waktu dikasih, Bapak Ibu, mereka dapat idenya, dan akhirnya mereka menjadi suka dengan kerja jarak jauh. Itu tahun 95, Bapak Ibu sekalian. Apakah hanya dampaknya di situ? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, singkat kata, Bapak Ibu, IBM ini berhasil, Bapak Ibu sekalian, ya, membuat program kerja jarak jauh. Diambillah hasilnya selesai, dan ada mengarahkan itu semua. Saya tidak perlu membahas hal itu karena saya bukan bagian dari manajemen itu, tapi satu kesimpulannya, Bapak Ibu. Kantor yang tidak lagi dihuni oleh pekerja IBM, itu jumlahnya dapat duitnya, Bapak Ibu, 2 billion dari kantor itu. 2 billion US dollar itu kalau sekarang uangnya setara dengan 28 triliun. 10 triliun. Anda bayangkan, kantor itu dijual dengan datang uang sekian banyak, Bapak Ibu. Jadi, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah dihitung, mereka yang pergi ke kantor, Bapak Ibu, itu menghabiskan gas, itu sebanyak $10.000 per tahun untuk pergi ke kantor pulang pergi. Jadi, karyawan-karyawan itu semua berhemat $10.000, tidak membakar karbon dioksida. Nah, jumlah karbon dioksida yang dilakukan penghematan oleh kerja jarak jauh ini oleh IBM ternyata bisa membantu mengurangi gas CO2-nya sebesar 450.000 ton, Bapak Ibu.
mungkin berpikir bahwa kondisi besar, Bapak Ibu. Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita lihat, Bapak Ibu, itu angka yang sangat besar per tahun. Yang pertama. Nah, apakah sampai di situ? Tidak. Ternyata, Bapak Ibu, operasional gedung, kebersihan, listrik, air, segala macam, Bapak Ibu sekalian, mengurangi kos mencapai 1,4 triliun rupiah, Bapak Ibu, IBM, setiap tahunnya. Jadi kan tidak ada operasional kantor tuh. Jadi dia menghemat 1,4 triliun. Itu perusahaan hanya satu IBM. Bapak Ibu dan IBM ini sendiri sekitar 360.000 orang, Bapak Ibu. Itu angka yang besar, Bapak Ibu ya. Ya, jadi menyumbang gas CO2 itu besar, Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat apakah perusahaan yang lain itu tidak menyumbang gas CO2, ternyata misalnya itu jauh. Perusahaan teknologi ini sudah menyadari bahwa ke depan ini gas CO2 ini harus ditekan. Ya, ini ada cerita lebih lanjut, Bapak Ibu. Seru banget, Bapak Ibu, intinya. Kalau kita lihat wah, Bapak Ibu, kemarin saya, Bapak Ibu, masih Bapak Ibu, tidak ada atapnya, hujan masuk semua di dalam. Nah, jadi Anda bisa bayangkan itu terjadi rata NTT, Bapak Ibu, di Kupang, ya, Atambua, Bapak Ibu. Nah, terus di beberapa kota yang lain, ya. Nah, itu efek dari perubahan iklim, ya. Nah, perusahaan teknologi ini sudah sadar. Kalau Anda hari ini bertanya pada diri Anda, apa sih dampak COVID buat kita semua? COVID itu kenapa ada, Bapak Ibu? Entah COVID itu orang itu coba Anda perhatikan, endingnya supaya kita tidak penularan kan tidak ketemu fisik. Begitu, ya kan? Nah, kalau tidak ketemu fisik kan berarti butuh teknologi untuk bertemu, untuk meeting. Ya. Nah, teknologi apa yang dibutuhkan? Pertama, Bapak Ibu, komunikasi, conference. Ya kan? Ya, yang kedua apa, Bapak Ibu? Penyimpanan data. Cloud. Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, Anda mau buat buletin untuk mempromosikan hasil karya Anda. Bapak Ibu, ini perkakas online. Jadi hari ini saya kasih tahu Anda dengan tegas, Talk Fusion itu sedang menyesuaikan diri untuk menyempurnakan perkakas online, Bapak Ibu. Jadi Anda jangan kaget, Bapak Ibu, kalau hari ini para pengamat sosial ekonomi memberikan gambaran bahwa 20 tahun lagi orang-orang akan terbiasa bekerja dari rumah. Dan meninggalkan kota adalah kemewahan, Bapak Ibu. Nah, dia mengatakan bahwa dari dulu tidak pernah terjadi kebiasaan sebelum ada alatnya. Alat ada dulu, baru ada kebiasaan muncul. Nah, kebiasaan itu muncul setelah ada alat. Anda paham nggak, Bapak Ibu? Dulu kita buat kopi. Alat itu muncul dulu, baru ada kebiasaan, Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Nah, jadi terlepas dari COVID ini dibuat atau bukan dibuat, Bapak Ibu sekalian, perusahaan teknologi itu sudah memprediksi bahwa 20 tahun lagi semua Nah, kita akan membahas apa itu WebRTC dan apa itu VoIP, Bapak Ibu. Apa itu WebRTC dan apa itu VoIP? VoIP itu kan kepanjangan dari Voice over Internet Protocol, Bapak Ibu. Ya, nah kalau Anda tahu VoIP itu apa sih? Teknologi lama, Bapak Ibu. Teknologi lama VoIP itu. Kalau dulu saya mau telepon pacar saya di luar negeri misalnya, ya, atau Bapak Ibu mau telepon klien Anda di luar negeri, Anda kan beli kartu
SLJJ, sambungan langsung jarak jauh 007. Nah, itu kan sebenarnya adalah teknologi VoIP, Bapak Ibu. Anda membeli teknologi VoIP. Jadi, lebih murah memang, benar, Bapak Ibu. Jadi VoIP itu melayani basis suara, signal, video, dan gambar. Tapi tidak terkonektif, Bapak Ibu. Kelemahan daripada VoIP itu adalah delay, Bapak Ibu. Dan kalau dibanding dengan telepon biasa, dia lebih murah. Benar. Nah, terus tiba-tiba Bapak Ibu, muncul namanya teknologi WebRTC. WebRTC, Real Time Komunikasi. Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, WebRTC itu adalah sebuah teknologi web, Bapak Ibu sekalian, di mana Anda bisa berkomunikasi video dan suara tanpa ada delay. Kalau hari ini Anda lihat saya, wajahnya bersih nggak Bapak Ibu di layar Anda? Bersih Bapak Ibu. Asalkan laptop Anda usianya di atas tahun 2018, Anda lihat wajah saya bersih. Betul ya? Nah, tapi kalau laptop Anda di bawah 2012, Bapak Ibu, resolusi Anda tuh rendah, minta maaf, kotor. Nah, tapi, iya burak Bapak Ibu, tapi Anda harus paham, ini bersih banget. Terus saya ngomong, suara saya kan sama mulut saya sama. Nah, kenapa kalau di VoIP itu tidak sama Bapak Ibu? Kadang sama, kadang tidak sama. Karena internet cepat, dia sama. Pada saat internet lambat, dia lambat. Nah, jadi WebRTC itu adalah masa depan. Nah, saya kasih ada ilustrasi ya tentang WebRTC ini. WebRTC ini masa depan, tapi banyak orang masih belum mau pakai. Ya, cuman semua orang kan pakai ini. Kenapa? Ini sama seperti mobil listrik dan mobil dengan bahan bakar fosil. Tahun 2000 itu membeli saham Tesla, Bapak Ibu, seharga kurang lebih 50 juta dolar. Tahun 2010. Dia membeli saham. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi di tahun 2017, Tesla menjual sahamnya. Toyota. Iya, Toyota menjual sahamnya. 2017, Bapak Ibu. Ibarat kalau misalnya Tesla tidak menjual sahamnya, Bapak Ibu, itu Toyota tidak menjual sahamnya, Bapak Ibu sekalian, duitnya Bapak Ibu itu bukan jadi 50 juta dolar, tapi bisa menjadi 50 kali 10, 500, bisa jadi 1 bilion. Tapi dia jual. Kenapa dia menjual? Karena tidak ada kecocokan paradigma, tidak ada kecocokan pandangan tentang mobil listrik. Bapak Ibu sekalian, Toyota ini sudah kadung membuat satu industri yang besar tentang mobil fosil. Bensin. Ya, bensin. Fosil. Nah, fosil. Dia akan mengeluarkan mobil listrik, Bapak Ibu sekalian, tapi dia mobil listrik itu juga bukan hemat, bukan clean. Nah, kita cas listrik, kita kan pakai bahan bakar fosil juga, batu bara. Nah, jadi dia mengkritik Tesla, Bapak Ibu. Dia mengkritik Tesla. Tapi Anda tahu nggak apa yang dibuat oleh Tesla sekarang? Dia membuat listrik tenaga surya yang ada sekarang. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya setiap rumah itu pasang energi tenaga surya, dan listriknya itu dari energi tenaga surya. Ini saya cerita dengan Anda. Nah, hari ini kenapa orang tidak suka pakai mobil listrik? Tapi orang bakalan pakai mobil listrik semua. Betul. Nah, ini analoginya. Analoginya adalah, waktu Anda beli mobil listrik, Anda perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Kan butuh dicas, Bapak Ibu. 2000 watt, Bapak Ibu sekalian, itu Anda cas harus butuh 16 jam. Kalau Anda mau ngecas 2000 watt, pakai listrik 2000 watt gitu ya, Anda ngecas itu bisa 15 jam sampai 16 jam. Nah, kan Anda berani nggak bawa mobil listrik dan berhenti di tengah jalan untuk ngecas? Kan nggak berani. Nggak berani. Orang tidak suka. Hari ini belum sempat semua, Bapak Ibu. Beres urusan, Bapak Ibu. Pengembangannya luar biasa nanti. Analoginya hanya begitu. Sekarang begini, Anda kalau tanam modal, mau di mobil listrik atau Anda mau tanam modal di mobil fosil, Bapak Ibu. Ini pertanyaan di sini. Pasti kita akan menanam modal. Jadi masa depan itu di listrik, Bapak Ibu. Kalau Anda perusahaan teknologi, Anda mengerti tentang keramahan lingkungan, Anda tidak mau membakar
CO2 di udara, Bapak Ibu, Anda pasti memilih mobil listrik di masa depan. Bapak Ibu, kapan kita membakar gas CO2? Saat kita ke kantor, semua orang itu, jutaan orang menyalakan mobilnya. Itu bakar, Bapak Ibu, tontonan CO2. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, Anda coba lihat baik-baik. Kalau kita pergi sekolah, berapa ton CO2 yang kita bakar? Kita pergi ke tempat ibadah, berapa ton, Bapak Ibu sekalian? Bakar, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita pergi seminar, berapa ton, Bapak Ibu, bakar. Tapi listrik itu komponen utamanya yang jadi ada di dalam mobil itu ada komponen bergerak, Bapak Ibu, ada komponen bergerak dan ada komponen bergerak ya. Di mobil minyak, Bapak Ibu, itu komponen bergeraknya itu ada ratus. Nah, sedangkan kalau di komponen mobil listrik itu hanya 20-an. Jadi kalau Anda servis mobil listrik itu hemat karena hanya 20 komponen yang bergerak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Tesla itu tidak menjual mobil listrik, Bapak Ibu. Ini yang mengerikan. Apa yang dia jual? Dia jual itu platformnya, Bapak Ibu sekalian. Dia jual softwarenya. Jadi ibarat kalau kita bicara iPhone, itu adalah bukan jual handphone, tapi dia menjual softwarenya di dalam. iOS-nya. Nah, dia source-nya, iOS-nya. Nah, itu juga sama. Tesla itu menjual iOS-nya. Ke depan dia akan menjual mobil Tesla dengan harga 300. Tesla itu sebenarnya kayak mobile, kayak handphone, Bapak Ibu. Tepatnya itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Anda jangan kaget ya, kalau kecerdasan buatannya Tesla itu akan meningkat seperti itu. Anda jangan kaget. Contoh dulu kalau kita lihat ya, Tesla itu pas mau nabrak dia rem sendiri. Tapi hari ini kan terupdate, Bapak Ibu. Waktu ada yang mau nabrak dari belakang, dia belok sendiri. Nah, itu namanya artificial intelligence yang semakin hari itu diupdate. Jadi saat kita semua pakai mobil Tesla, semua informasi itu akan masuk ke pusat, diolah, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang saya mau gambarkan pada Anda adalah tentang mobil listrik itu masa depan. Tapi hari ini penjualan mobil listrik belum apa-apa. Buktinya apa? Toyota itu menjual 1 tahunnya 13 juta mobil. Tesla itu belum ada 1 juta. Nah, jadi jangan kaget kalau WebRTC itu masih belum banyak peminatnya dibanding VoIP. Karena VoIP sudah lama, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kita ini bersyukur sekali. Kita ini ada di industri yang modern, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ada di industri kolaborasi, Bapak Ibu. Ya, ini begini luar biasa, mantap, Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa saya menekuni bisnis ini? Karena saya tahu ini akan menjadi 20 tahun ke depan. Nah, dan saya seriusi. Jadi nomor 1 saya lihat, Bapak Ibu. Nomor 1 ya, tolong Anda catat, Bapak Ibu. Kejar bonus $10.000. Bantu semua tim Anda dapat bonus $10.000. Bantu. Untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Membuat studio kerja di rumah. Nah, Anda harus membuat studio kerja yang ergonomik, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita kerja itu nyaman, Bapak Ibu. Jangan lagi, Bapak Ibu sekalian, membuka kamera, tidak bisa. Kalau memang Anda lagi di kantor, ya kita maklumi, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda dibuka kamera, tidak bisa, itu tandanya Anda tidak siap bantu tim. Bagaimana kalau Tuhan ternyata mengirim tim Anda, itu dari Bekasi? Bagaimana kalau tim Anda tiba-tiba dikirim Tuhan dari Turki? Dari Libanon? Dari Amerika? Saya sudah tidak buka kamera. Apa? Bapak Ibu, desainlah ruang kerja, Bapak Ibu, di rumah Anda. Beli 1 monitor 27 inch. Bapak Ibu, kenapa? Supaya kameranya tinggi dengan kepala Anda sama. Ya. Terus
terus kemudian meja kerja yang nyaman, internet tercukupi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini bisnis sampai tua, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya bilang bisnis sampai tua? Justru Bapak Ibu, semua orang silakan gabung di MLM yang lain, jualan fisik, Bapak Ibu. Tapi sudah tua, nggak bisa kerja, Bapak Ibu sekalian. Mau nggak mau dia di rumah. Ya. Ujung-ujungnya dia baru terbuka. Ternyata join talk fusion paling enak. Setuju. Kan gitu, Bapak Ibu. Iya kan? Kan begitu. Nah, sekarang sih masih kuat fisiknya. Tapi waktu giliran dia itu sudah fisik nggak kuat, kan nggak bisa lagi keluar-keluar, Bapak Ibu. Fisik sudah nggak kuat. Kerja. Karena takut semua nularin satu kantor. Nah, kalau Anda tidak menguasai WFH, jangan harap diterima kerja. Kalaupun diterima kerja, bukan lagi di dunia baru, Bapak Ibu, kerjaan lama. Bapak Ibu, Anda tahu nggak keuntungan dunia baru? Dunia lama, Bapak Ibu, kerjaan itu dibayar, tolong dicatat, berdasarkan lokasi dunia lama. Kalau misalnya saya kerja di Pasuruan, UMR-nya Pasuruan. Kalau saya kerja di Bekasi, UMR-nya Bekasi. Nah, tapi kalau di dunia baru, Bapak Ibu, Anda dibayar berdasarkan standar perusahaan itu. Jadi jangan kaget suatu ketika waktu Anda kerja di dunia baru, Bapak Ibu, Anda akan mendapatkan standar dari perusahaan itu. Nah, jadi kalau hari ini Anda pilih bisnis MLM lokal dan internasional, Anda akan tahu kenapa Anda pilih MLM internasional. Karena internasional itu layak hidup dimanapun. Kalau Anda terima rupiah, Bapak Ibu, hidup di Singapura aja sudah berat, Bapak Ibu, percaya saya. Betul. Berat, Bapak Ibu. Benar ya? Betul. Nah, jangankan hidup di Singapura, Bapak Ibu sekalian. Hidup di Papua aja, gaji di Indonesia. Saya. Betul. Puncaknya makanya 100.000, Pak. Mas, iya Bapak Ibu. Nah, jadi Anda harus kerja di perusahaan internasional. Di zaman internasional ini, Anda bangun bisnis lokal. Astaga, Bapak Ibu. Itu namanya korban masa lalu, Bapak Ibu. Otaknya tuh melengket di masa lalu. Bapak Ibu sekalian, janganlah melengket, Bapak Ibu. Kasih minyak lah, biar lengketnya hilang, Bapak Ibu sekalian. Ya, biar encer, Bapak Ibu. Nah, yang sakit hati, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya dititip pesan sama upline Anda supaya kasih panas Pak, kasih sakit hati Pak, gitu ya. Jadi mohon maaf, marahin aja sama upline Anda, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, oke Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu, keuntungan dari Anda kerja masa lalu, kerja di dunia baru dengan kebiasaan baru Bapak Ibu ya, work from home, itu ternyata banyak Bapak Ibu. Saya itu sebenarnya berpikir bahwa kerja di masa depan itu hanya satu keuntungannya, paperless, Bapak Ibu. Dunia apa namanya? Dunia baru, paperless. Saya itu berpikir seperti itu, padahal tidak, Bapak Ibu. Pertama, memang paperless. Yang kedua adalah gas karbon dioksida itu hilang. Itu yang kedua. Nah, berarti kita ini berbicara planet itu kita save planet, Bapak Ibu. Nah, kita itu adalah orang yang mencintai lingkungan. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang ketiga, ternyata kerja jarak jauh itu pemerataan kualitas hidup. Jadi kalau misalnya orang Pasuruan dapat income Pasuruan, waktu dia terima kerja jarak jauh dari perusahaan IBM misalnya, dia punya Bapak Ibu, gajinya jadi IBM. Nah, sama juga ternyata Bapak Ibu, waktu networker itu, misalnya nih, networker nih tinggalnya di kota yang UMR-nya rendah. Dia waktu ngembangin jaringan kan susah di sana. Karena semua rata-rata uangnya minim. Nah, Bapak Ibu, di dunia baru, Bapak Ibu, Anda saat WFH, Anda itu bisa rekrut leader di antar negara, antar kota. Dan ternyata, Bapak Ibu, talent-talent di kota-kota itu banyak. Perusahaan IBM bilang, talent-talent itu tidak berkumpul di dalam satu kota. Tapi, talent itu ada di mana-mana. Dan mereka tidak pernah muncul karena tidak ada teknologi yang mendukung, maka mereka akan bekerja sama dengan Anda, dengan talenta yang hebat. Itu talenta itu ada di mana-mana. Jadi Anda jangan kaget kalau tiba-tiba Anda dapat tim dari Denmark, Anda dapat tim itu dari Uzbekistan, Anda dapat tim dari Ethiopia, Anda dapat tim dari mana-mana, negara-negara yang saya tidak bisa sebut. Anda jangan kaget, Bapak Ibu. Walaupun bahasa Inggris Anda itu terbata-bata, jangan khawatir, nanti Google Translate itu tambah sempurna. Bapak Ibu sekalian. Yang penting Anda itu sudah punya keberanian untuk bangun itu. Bapak Ibu ya. Ya, oke, yang berikutnya Bapak Ibu, yang keempat Bapak Ibu. Anda tidak perlu lagi menghabiskan waktu di jalan untuk ke kantor. Yang sebenarnya 2 jam itu bisa untuk meningkatkan kesehatan Anda dan bentuk badan Anda. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semenjak tahun 2013 Bapak Ibu, Yahoo mengeluarkan
satu program kerja jarak jauh secara besar-besaran dan awal mula perubahan terjadi. Bapak Ibu, semenjak 2013 sampai sekarang, grafik orang yang WFH ini semakin hari semakin meningkat. Tidak pernah ada yang tahu grafiknya naiknya seberapa cepat, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, grafiknya selalu meningkat. Ini seperti silent killer, Bapak Ibu ya. Di mana dulu kita tahu Kodak tidak menyadari bahwa foto itu akan menjadi foto digital, Bapak Ibu. Toyota hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak beradaptasi, Bapak Ibu, ngeri akibatnya. Tesla kurang. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Sekali bangun berkas online. betul. Ya ternyata bukan hanya newsletter kita nih bisa buat paperless, tapi ternyata video conference ini juga bisa mengurangi karena itu. Jadi saya melihat kita jauh lebih baik gitu loh Pak Mario. Tidak seperti zaman offline dan online. Anda bisa membangunnya dengan dibandingkan dengan offline, kestabilannya tuh berbeda banget gitu loh. Jadi makanya saya selalu omset nyata dan omset tidak nyata. Ya kan, contohnya omset yang nyata adalah penjualan mobil Toyota sehari-hari. Terus tiba-tiba Toyota ada buat pameran di mall. Laku karena ada promo tertentu, ya mungkin lebih banyak laku di minggu itu, tapi gara-gara ada promo. Tapi setelah habis promo, terus bebas lagi omsetnya, misalnya. Itu adalah omset tidak nyata. Omset nyata itu adalah kurang lebih sehari berapa sih? Nah, saya melihat bahwa sekarang ini berkat online Pak Mario ya, omset nyata itu jauh lebih bagus daripada omset tidak nyata. Seperti itu. Dan makanya saya bilang bahwa ke depan itu, masa depan kita itu adalah working from home ini ya. Dan kita keluar nanti itu teman-teman, saya percaya sekali ya, kita akan ada event offline pun, itu bukan event offline yang edukasi, ketemu dan lain-lain. Ya, mungkin kita ketemu setahun 3 kali, ya kan? Tapi selebihnya itu mungkin lebih banyak di rumah. Kalau bukan ketemu itu jumpa darat seperti Pak Mario bilang, itu lebih ke arah lifestyle. Jadi ya kita tunggu teman-teman gebrakan dari Fitras dan Top Fusion Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti ada event-event menarik Bapak Ibu sekalian yang ya ini fun lah Bapak Ibu sekalian untuk kita semuanya ya, untuk menikmati hidup bekerja di rumah. Jadi tapi kita keluar bukan cari duit Bapak Ibu ya. Kita keluar ini company akan siapkan Bapak Ibu. Mungkin gitu Pak Marcel. Oh, nanti saya akan bahas itu Pak Marcel. Ada itu. Okay. Itu keren banget Pak Marcel itu, ya. Nah, jadi event offline kita akan di-launch tapi berbeda total Bapak. Ini pertama di dunia. Bapak Ibu, networking kita itu sudah beradaptasi dengan dunia dunia baru. Networking kita, Bapak Ibu. Ini seru banget Bapak Ibu. Nanti saya bahas di belakang, ya. Jadi makanya saya bilang ini sampai kita tuh buka puasa Bapak Ibu, buka puasa sampai sahur Bapak Ibu sekalian. Ini harus meeting sampai sahur sebenarnya. Ya. Anda yakin, Mbak, saya yakin seyakin-yakinnya Anda tuh kan melihat, Anda tuh merasa 10 miliar itu gampang Anda dapatkan, Bapak Ibu. Ya, 10 miliar Anda akan gampang dapatkan. Nah, ada tanggapan lagi silakan dari siapa? Pak Eko mungkin? Oh iya, Andre kalau gitu. Andre. Ya. Ya, jadi saya sih menarik Pak Mario, jadi sering nyerobot orang memang sekarang. Dunia baru kan harus jadi Andre Nyata yang baru. Ya, saya sih gini Pak Mario, mengutip dari kata-katanya Pak Eko ya kan, mengutip dari filsuf Pak Eko ini kan lihat itu jadi filsuf Indonesia juga nih, luar biasa ya. Pak Eko kan saya lupa di salah satu impact-nya tuh Pak Eko bilang tentang start before ready. Nah, saya percaya
di dunia baru tuh pasti akan ada orang kaya baru. Nah, sejarah kan membuktikan itu berkali-kali kan. Henry Ford ketika dunia baru, start before ready, waktu jalannya belum ready, dia sudah invent ya mobil waktu itu orang kaya baru. Terus ya kalau di Indonesia contohnya kayak Aqua ya, kayak ceritanya Aqua Pak Tirto Utomo waktu itu kan hampir bangkrut kan 3 tahun gitu kan, air mineral kok dalam kemasan dijual, tiap orang minum air sumur waktu itu gitu kan. Tapi ya dia tahu dunia baru air mineral kemasan itu akan dibutuhkan ya, dan jadi orang kaya baru. Terus yang paling dekat itu kan ini Pak Hengki Setiawan ya. Apa itu Pak Marcel? Hengki Setiawan itu agen konser. Itu loh, masuk majalah judulnya Pak 15 triliun pulsamen ya, 15 triliun pulsamen. Jadi waktu tahun 90-an waktu handphone harga 20 juta ya mungkin waktu itu ya. Nah, UMR paling berapa itu? 300.000 kan waktu itu ya mungkin. Menyadari dunia baru ya tentang handphone gitu kan. Dan